Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alifia. Saya dari kelas 9G. Saya akan menceritakan rumah kosong. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Nina. Ia hanya hidup sendirian. Dia hanya hidup sendirian karena kedua orang tua Nina sudah meninggal dunia. Pada suatu hari, awal pertemanan Nina masuk sekolah dan ia berkenalan sama teman-teman yang bernama Risma, Rizka, dan Rizna. Suatu hari Nina dibully oleh Risma dan kawan-kawannya karena Nina itu sangat cantik dan laki-laki semuanya terpesona oleh Nina. Dan kawan-kawan Risma iri dengan kecantikannya. Lalu ada seorang yang membagi Nina, yaitu Raisa. Setelah itu Raisa berkenalan dengan Nina. Setelah itu Raisa bertanya, "Apa kamu tidak apa-apa, Nina?" Menjawab, "Tidak apa-apa, makasih sudah membantu aku." Setelah itu Raisa dengan Nina menjadi sahabat dan pulang setelah Nina diantari oleh Raisa. Suatu malam hari, Nina terbangun dari tidurnya karena ada yang mengetuk pintu, tok. Dan setelah dibuka ada Risma, Rizka, dan Risma membawa pisau dan lalu ditusuk perut Nina oleh teman-temannya. Setelah itu teman-temannya kabur dan tidak ada satupun yang melihatnya. Dan pagi-pagi Raisa pun datang karena mau sekolah. Setelah itu Raisa memanggil Nina dan Nina tidak menjawab. Lalu Raisa masuk ke rumahnya. Tiba-tiba Raisa kaget melihat Nina yang sudah berceceran darah dan keadaan Nina sudah meninggal dunia. Raisa pun menangis karena Nina adalah satu-satunya sahabat yang paling baik. Dan hari itu Raisa memberitahunya kepada guru bahwa Nina sudah meninggal dunia. Dan setelah itu Nina mau dituntut dan Raisa masih menangis karena kepergian Nina. Suatu malam Raisa melewati rumah Nina yang kosong itu dan ada suara minta tolong. Raisa tidak takut karena mengira bahwa itu hanya perasaan dia saja. Tetapi langkah demi langkah ada yang meminta tolong itu lebih mengeras. Dan yang meminta tolong itu ada di belakang Raisa. Perlahan-lahan Raisa menengok ke belakang. Raisa kaget ada arah Nina. Nina bilang, "Raisa, tolong bantu aku." Raisa menjawab, "Bantu apa? Aku mati ini gara-gara ulah Risma, Rizka, dan Risma." Setelah itu Raisa kaget, "Apa?" Setelah itu arah Nina pun bilang. Dan Raisa segera ke rumah guru dan mengasih tahu bahwa penyebab kematian Nina itu adalah Risma, Rizka, dan Risma. Lalu Raisa pun datang dengan gurunya ke rumah Risma karena Rizka dan Risma menginap jadi pada kumpul. Setelah itu Raisa pun datang dan marah-marah. Risma keluar. Risma dan teman-temannya kaget. Risma bertanya, "Apa kita udah ketahuan?" Rizka dan Risma menjawab, "Iya, kita sudah ketahuan, ayo kita kabur." Lalu ia pada kabur dan melewati rumah kosong itu. Tiba-tiba Arhanina pun datang. Lalu ia bilang, "Mau pergi kemana kalian?" Dan Risma sama teman-temannya meminta maaf. Nina bilang, "Tidak segampang itu, kalian harus menanggung akibatnya." Raisa pun datang dengan gurunya dan melihat Risma meminta maaf kepada Nina. Guru Raisa pun menelpon polisi untuk menangkap Risma dan teman-temannya. Dan polisi pun datang menangkap Risma dan teman-temannya. Setelah itu Nina pun tersenyum dan Nina bilang kepada Raisa, "Terima kasih Raisa, kamu sudah membantuku." Raisa, "Iya, sama-sama, sebagai sahabat harus saling membantu." Setelah itu Nina pun memeluk Raisa. Nina bilang lagi kepada Raisa sambil menangis, "Jaga diri baik-baik ya Raisa, suatu saat nanti kamu akan menemukan sahabat lagi yang lebih baik daripada aku." Raisa menjawab sambil menangis, "Kamu satu-satu sahabat aku yang paling baik." Setelah itu Arhanina pun bilang dan Raisa pun bilang, "Tenangnya di alam sana Nina sahabat terbaikku." Ya, tepuk tangan.